rekan saya yang merupakan seorang dosen muda, cakep. Aduh, yang perempuan ini hati-hati ya, jangan kelepek-lepek. Ya. Dan juga merupakan penyanyi dan pencipta lagu jingle PKKMB 2023. Wow. Dan juga lagu yang barusan kalian dengar itu merupakan ciptaannya juga. Penyanyinya ya. Langsung saja kita panggilkan Bapak Alex. Halo semuanya. Selamat siang semuanya. Masih semangat gak nih? Oke, silakan Kak Doro. Oke, jangan berlama-lama lagi kali ya Bang. Boleh panggil Abang aja ya. Biar Boleh. Abang Oke. boleh, Pak. Kayaknya sudah masih Ya, muda lah ya. tapi Abang kalau aja. mahasiswa baru kayaknya harus manggilnya Bapak ya. Ya boleh, panggil Bapak boleh, panggil Abang Ya, juga boleh. khusus saya aja ya hari ini panggilnya Abang, oke? Oke. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Ya. Siapakah dia? Yang pertama adalah Rektor Universitas Kapuas Sintang, Bapak Dr. Antonius S. Hud, MP. Disilakan. Ya. Ya, silakan Bapak. Ya. Narasumber kita yang kedua, kita panggilkan kembali Ketua Yayasan Melati Sintang, Bapak Kusnidar Esos MM. Tepuk tangan dulu dong. Dan narasumber kita yang ketiga merupakan Wakil Bupati Sintang sekaligus sebagai Ketua Alumni Universitas Kapuas Sintang, kepada Bapak Melkianus Esos. Disilakan. Tepuk tangan dong. Selamat pagi Bapak-bapak. Siang ya? Oh siang. Tes aja Pak, masih semangat nggak nih Pak? Sehat semuanya Pak? Sehat. Oke, jadi kita akan berbincang-bincang ya Pak ya, supaya mahasiswa-mahasiswa baru juga bisa mengetahui, bisa belajar dari Bapak-bapak sekalian yang sangat luar biasa pada siang hari ini tentunya. Oke, dan kita akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan, dan ini kita sampaikan tidak semuanya tapi pergiliran gitu Pak ya. Oke. Dan mungkin bisa dijelaskan kali ini untuk Ketua Yayasan kepada Bapak Kusnidar. Boleh kali Bapak ceritain gimana perkembangan UNKA dari awal hingga saat ini? Ya, terima kasih. Selamat siang semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati sekaligus sebagai Ketua Alumni Universitas Kapuas ya. Ini adik-adik ya, sebagai bukti alumni UNKA itu bisa jadi apa saja gitu. Ya, itu yang terbaik, mulai jadi bupati, wakil bupati, beliau sebagai wakil bupati, nanti kita ke depan doakan beliau menjadi bupati 2024. Amin. Amin. Bangga alumni kita ya jadi bupati. Bapak Rektor yang kami hormati ya. Baik, langsung saja adik-adikku, bahwa berdirinya Universitas Kapuas ya secara historis, pertama ini adalah sekolah tinggi keguruan dulunya. Namun apa tantangan atau kebutuhan daripada masyarakat tidak hanya outputnya guru. Pemerintah melihat bahwa dibutuhkan ya bidang disiplin ilmu lainnya, khususnya di pemerintahan. Di masa lalu Bupati melihat bahwa ilmu pemerintahan ini hanya ada pada APDN ya, outputnya yang menjadi produk pemerintah. Tetapi di perguruan tinggi, kita ingin masuk perguruan tinggi negeri atau swasta di luar daerah sangat terbatas. Terbatas akses, terbatas ekonomi, terbatas kemampuan kita. Nah, oleh karena itu pemerintah akhirnya menginisiasi ya, membentuk sebuah perguruan tinggi swasta, yaitu Universitas Kapuas. Maka pada September 1992 dibukalah Universitas Kapuas ini. Seperti saya katakan tadi, kamilah mahasiswa pertama.
hampir 200 mahasiswa mendaftarkan diri, yang mana 70% lebih banyak adalah pekerja dari pemerintahan. Dan Universitas Kapuas ini di bawah naungan Yayasan Melati. Yayasan ini sebelumnya adalah yayasan yang mendirikan satu sekolah, yaitu SMA Negeri 1. Setelah menjadi negeri itu diserahkan kepada pemerintah ya, dari swasta. Lalu yayasan melanjutkan mendirikan perguruan tinggi swasta, yaitu UNKA. Nah, UNKA ini yayasannya ya, sebelum ada undang-undang yang baru, undang-undang lama, itu boleh diketuai oleh langsung bupati. Ya, bupati sebagai ketua yayasan yang menaungi UNKA. Jadi UNKA ini sebenarnya notabene ya, rohnya itu sebenarnya ada dari pemerintah. Nah, sampai kepada tahun 2002 dan berlanjut di 2023 ada pergeseran ya, perundang-undangan di mana ketua yayasan tidak boleh lagi dijabat oleh bupati. Tetapi bupati, wakil bupati ya, sekda boleh hanya sebagai pembina, anggota pembina. Nah, maka yayasan ya sekarang dipegang oleh orang per orang, tetapi tetap punya ikatan dengan pemerintah daerah. Nah, kebetulan ketua yayasan, ketua Dewan Pembina kita yang sampai sekarang ini itu adalah mantan Bupati Sintang, Pak Milton Crosby, dan juga anggotanya mantan Wakil Bupati Pak Ade Karta, dan juga Pak Yuris Mening, beliau pernah jadi Bupati juga dan juga jadi Wakil Bupati dan sebagai pembina. Dan ketua pengurus yayasan dipercayakan kepada saya yang juga pegawai negeri aktif ya di pemerintah daerah sebagai badan Kesbangpol, dan di bawah saya ya Pak Cinghan, mantan camat, dan sekretaris yayasan ya asisten 1 sekretariat daerah Kabupaten Sintang Pak Yasir. Nah, kemudian di bawahnya ada wakil bendahara yaitu mantan sekda Ibu Yosepa. Jadi lebih banyak perangkat ya pemerintah yang aktif maupun pensiunan. Jadi jangan dikhawatirkan, yayasan ini yayasan yang non profit ya. Kita tidak pernah berorientasi kepada sebuah keuntungan finansial, tapi kepada investasi sumber daya manusia. Jadi kontrol dan pengendalian antara yayasan dan pemerintah itu berjalan sampai sekarang ini. Jadi kita bangga bahwa sampai sekarang ini ya Universitas Kapuas menghasilkan 7 prodi ya, 4 fakultas, dan kita lagi berjuang sekarang untuk ke depan menambah prodi-prodi baru. Jadi itulah sejarahnya ya, Universitas Kapuas berdiri tahun 1992 langsung dibuka dengan penerimaan mahasiswa baru. Demikian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Ketua Yayasan Melati Sintang Bapak Gusni itu. Ya, kita juga Pak bertanya kepada Pak Rektor, sebenarnya bagaimana posisi UNKA sekarang di tengah arus globalisasi seperti ini, dan juga demi mencetak generasi terbaik seperti tema besar kita, generasi terbaik, jujur, bertanggung jawab, dan berjiwa entrepreneurship. Seperti itu Pak. Silakan Pak Rektor. Pak Wakil Bupati yang kami hormati, Pak Ketua Umum Yayasan Melati yang kami hormati, adik-adik sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Universitas Kapuas yang berada di bagian timur Kalbar saat ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, posisi kita itu kita berada di 4 besar secara universitas di Kalimantan Barat, dan 5 besar seluruh perguruan tinggi di Kalimantan Barat dari 40 lebih perguruan tinggi ya. Dan kita ya Universitas Kapuas saat ini punya visi pengembangan dari sumber daya manusia, sehingga di tahun 2036 target kita adalah unggul secara nasional 2036. Nah, tentu menuju ke sana di mana posisi kita pada saat ini masih di level provinsi 5 besar. Itu kita terus melakukan inovasi sehingga Universitas Kapuas itu bisa berada di level nasional. Siapa penentunya? Penentunya adalah kita semua dan adik-adik.
Kami sebagai dosen terus mengupgrade diri dalam rangka mengikuti perkembangan-perkembangan yang saat ini luar biasa percepatannya semenjak Covid 2019 2020 di Sintang, ya, kita melaksanakan perkuliahan secara online. Nah, sempat 2 tahun lebih. Nah, sekarang sudah tetap muka lagi dan kita mempersiapkan berbagai infrastruktur menuju ke sana. Dan tentu kita harus mengikuti perkembangan itu. Anak-anak atau para mahasiswa harus punya prestasi. Karena tidak hanya dosen yang punya prestasi, mahasiswa harus punya prestasi untuk menentukan itu. Oleh karena itu manfaatkan segala ruang yang ada agar Universitas Kapuas dari sisi fasilitas kita cukup banyak, di mana kita punya lahan 2,4 hektar lebih yang ada sekarang, dan kita terus berupaya untuk bisa mendapatkan lahan-lahan praktek lebih banyak lagi. Kemudian kita sudah bekerja sama dengan banyak sekali berbagai pihak dalam dan juga luar negeri. Kemudian kita sudah punya kerjasama kurang lebih 76 perusahaan kelapa sawit di bawah GAPKI, dan itu adik-adik mahasiswa bisa melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di SMA mungkin sudah kenal tentang Merdeka Belajar, ya. Nah, kita sudah melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga adik-adik di semester 6, semester 7 itu bisa praktek di perusahaan, di instansi pemerintah, di berbagai tempat, dan juga boleh melaksanakan proyek, ya, yang punya kemampuan untuk melaksanakan proyek lewat bimbingan para dosen itu bisa melaksanakan proyek-proyek mandiri, ya. Maka tadi saya sudah sampaikan kalau punya keahlian, sudah punya aktivitas, itu adik-adik boleh. Itu posisi kita sekarang, itu sudah kita bisa akomodir. Kemudian kita sudah punya beberapa fasilitas, ya, untuk belajar, ya. Kemudian juga kita sedang bangun satu perpustakaan yang nantinya kita harapkan itu perpustakaan online, ya. Kemudian juga ada lab yang kita standar, lab bahasa akan launching tanggal 20, Pak Wakil. Tanggal 20 ini kita rencana launching lab bahasa Inggris. Kemudian kalau lab dasar untuk biologi, fisika, kimia itu sudah ada untuk pertanian. Jadi mudah-mudahan dari berbagai fasilitas itu kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, juga membantu pemerintah daerah dalam rangka pembangunan. Jadi adik-adik tidak usah minder. Sebagai mahasiswa di Universitas Kapuas harus bangga. Kami juga sebagai dosen bangga, di mana-mana saya juga berbicara tentang Universitas Kapuas di banyak tempat, ya. Kita selalu berbicara itu. Pak Wakil Bupati ini adalah alumni Universitas Kapuas, bisa jadi wakil bupati. Anggota-anggota dewan juga banyak, ya. Kemudian pengusaha-pengusaha juga banyak. Jadi gak usah malu. Output dari Universitas Kapuas banyak yang sudah sangat sukses. Mungkin itu, makasih. Baik, terima kasih Bapak Rektor. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Rektor kita. Jadi benar ya teman-teman. Jadi ternyata nih ya, pilihan teman-teman untuk masuk di Universitas Kapuas ini bukanlah pilihan yang salah, merupakan pilihan yang sangat tepat. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, semakin memperkuat itu, kita akan bertanya kepada Bapak Wakil Bupati, sekaligus beliau juga adalah sebagai Ketua Alumni Universitas Kapuas ini, untuk memantapkan pilihan teman-teman dan juga meyakinkan agar nanti bisa lulus tepat waktu, bersemangat kuliah. Kita akan bertanya terkait, Bapak, bagaimana sebenarnya serapan alumni kita di dunia kerja? Dan juga peran alumni terhadap perkembangan UNKA ini sebenarnya seperti apa? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Ketua Yayasan, yang saya hormati Rektor, sama para dosen sivitas di Universitas Kapuas, dan yang saya kasihi para mahasiswa-mahasiswi yang hari ini bisa hadir bersama di tempat ini. Adil Katalino, Bersalamin ke surga, Besengat ke jebata.
Betungkat ke adat basa, bepegai ke pengatur perkara. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama tentu saya berterima kasih kepada Pak Rektor, Ketua Yayasan, dan seluruh sivitas para dosen dari Universitas Kapuas yang sudah mengundang kita hari ini untuk hadir bersama di tempat ini. Dan tentu ini suatu kehormatan dan suatu kebanggaan juga bagi kita semua. Dan saya juga menyempatkan diri hadir walaupun terlambat, mohon maaf. Ya, tadi sudah disampaikan melalui Ketua Yayasan, melalui Pak Rektor, terkait dengan Universitas Kapuas. Sebelum saya sampai terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, saya yang pertama-tama ingin menyampaikan bahwa kepada kita semua, terutama mahasiswa-mahasiswi baru, Anda patut bersyukur bisa diterima di Universitas Kapuas. Tepuk tangan dulu. Karena tidak semua bisa masuk di Universitas Kapuas, dan tentu sudah diterima di tempat ini semuanya harus benar-benar bisa melaksanakan proses belajar yang ada. Saya yakin semuanya tetap semangat untuk mengikuti semua proses di Universitas Kapuas, ikuti semua tahapan-tahapannya, dan jangan ada merasa bahwa Universitas Kapuas ini universitas yang tidak mampu bersaing. Saya tidak sepakat dengan itu, karena saya juga diamanahkan menjadi ketua alumni Universitas Kapuas di Kabupaten Sintang, dan Universitas Kapuas ini sudah melahirkan kurang lebih 6.000 alumni yang sudah keluar dari Universitas Kapuas. Dan tentu ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua, terutama kita yang berada di wilayah timur Kalimantan Barat. Universitas ini universitas kebanggaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus bangga dengan kita, dengan universitas ini? Kita wajib bangga. Dan supaya universitas ini tetap bisa maju, tentulah kita harus menjaga nama baik universitas, juga menjaga supaya universitas ini tetap mampu bersaing dimanapun kita berada. Jangan merasa takut, jangan merasa khawatir, karena saya sendiri dan kawan-kawan lain adalah alumni dari sini, dan tidak pernah ditanya ketika Anda untuk mendaftar dimanapun ditanya dari universitas mana, tapi buktikan bahwa Anda mampu bersaing dengan orang, dengan semua orang. Disitulah Anda akan terbukti dari mana Anda kuliahnya. Ya, kalau mau masuk P3K, mau masuk pegawai negeri dan sebagainya, baik tes di swasta, tidak akan ditanya Anda lulusan dari mana. Hanya ditanya misalnya S1 atau apa. Nah, di sini kita patut bangga. Sekali lagi, jangan merasa minder, kita harus berani dan harus tunjukkan bahwa Universitas Kapuas ini mampu bersaing dengan universitas-universitas lain yang berada di luar Kalimantan Barat. Setuju? Ya, tapi saya adalah keluaran dari Universitas Kapuas, dan kita juga mampu dan bisa seperti orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya berharap anak-anakku semua berangkat dari kampung, tentu orang tua berharap semuanya mengikuti proses pendidikan. Jaga amanah orang tua yang sudah mengantarkan anak-anakku semua dengan biaya yang tentu tidak murah. Jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan orang tua. Orang tua tidak akan menuntut lebih dari kalian. Yang penting kalian sukses, bisa wisuda, menjadi sarjana, itu kebanggaan orang tua. Setelah jadi, kita berharap bisa membantu membangun dimanapun kita berada. Tidak harus jadi pegawai negeri, tapi tunjukkan kalian bisa mampu mandiri di lingkungan kalian sendiri. Modal sukses kalau bagi saya tidak banyak. Saya hanya perlu
sesuai tema. Yang pertama itu jujur. Ketika anak-anakku semua jujur, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, saya yakin semua orang bisa menerima kita. Jujur kepada kita sendiri, jujur kepada orang tua, dan jujur juga kepada universitas. Itu modal utama kita, jujur. Yang kedua, komitmen. Saya selalu sampaikan komitmen ini penting. Karena apa yang sudah di dalam hati kita, ini harus kita tuangkan. Kita berjanji bahwa kita harus mampu. Nah, komitmen ini yang paling penting. Jadi jujur, komitmen, dan yang terakhir orang tua. Kunci keberhasilan kita menghormati dan menghargai orang tua. Karena kita bisa ada seperti saat ini itu karena orang tua kita. Kita tidak bisa melihat status orang tua, mau dia sebagai apapun, petani sekalipun, kita harus bangga dengan orang tua mampu menyekolahkan kita sampai kepada titik saat ini. Jadi kalau di Kristen jelas sekali di Alkitab bahwa hormatilah orang tuamu maka akan lanjut usiamu. Ya. Jadi jangan menyia-nyiakan orang tua kalian, apapun status mereka, harus bangga dan harus bisa membahagiakan orang tua kalian. Nah itu, jadi ada 3. Pertama jujur, komitmen, dan menghormati orang tua. Kemudian terkait apa yang ditanyakan tadi, terkait serapan. Keluaran dari alumni UNKAS, semuanya bisa ikut di mana saja. Kita patut bangga, di pemerintahan banyak alumni UNKAS yang sudah bekerja di pemerintahan, baik di Kabupaten Sintang bahkan di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi tidak perlu diragukan. Dan juga di perusahaan swasta juga banyak. Jadi kita patut bangga. Sekarang ada 7 prodi Pak ya. 7 prodi ini tinggal bagaimana kita saja. Makanya saya sampaikan tadi, jangan sampai kita merasa kalah dari universitas lain, walaupun dia berada di pulau-pulau lain, pulau-pulau yang lebih hebat fasilitasnya. Kita semua saya yakin diberikan Tuhan kemampuan yang sama, tinggal bagaimana kita mau mengolahnya saja. Dan yang terpenting itu tadi, kita harus komit dan bisa menghargai apa yang ada dengan kita. Dan ingat, tolong jaga sekarang situasi kita di Kabupaten Sintang, terutama anak-anak muda sekarang, terkait dengan pergaulan. Jangan menyia-nyiakan amanah orang tua kalian tadi. Seketika sampai di sini pergaulan ini sangat luar biasa. Tolong menjaga diri bagaimana supaya bisa bergaul dengan yang bisa membangun kita. Jangan sampai salah pergaulan. Kita tidak harus hebat dengan bergaul dengan hal-hal yang tidak baik. Justru kita bangga kita bisa bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan kita motivasi, bergaul bersama. Jangan terlalu banyak melihat ke atas, tapi lihatlah rekan-rekan yang ada di sekeliling kita. Tetap hormati orang yang lebih tua, terutama para dosen di tempat ini, supaya citra kita tetap baik. Dan yang terpenting tetap jaga nama alma mater Universitas Kapuas dimanapun kalian berada. Jangan sampai mencoreng nama Universitas Kapuas. Nah, mungkin saya tidak berpanjang lebar, intinya tetap semangat. Tidak ada yang tidak bisa kita raih, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan ketika kita memang tetap mengikuti semua yang ada, terutama pendidikan yang ada di tempat ini. Dan buktinya kami mampu dan kami bisa, itu juga karena para dosen yang ada di tempat ini, dan dosen-dosennya juga kita acungkan jempol, mampu seperti dosen-dosen yang lain. Tepuk tangan dulu untuk Universitas Kapuas. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi selamat mengikuti proses belajar di tempat ini di Universitas Kapuas. Ini mahasiswa-mahasiswi baru ada 487 orang, dan kita berharap 487 ini juga nanti yang akan diwisuda. Jangan sampai ada yang gugur, ya. Tetap berikan yang terbaik untuk orang tua, untuk kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati. Dan tentunya teman-teman sudah dengarkan bahwa tidak salah memilih UNKA. Ya, sudah terbukti UNKA sudah melahirkan banyak sekali orang-orang luar biasa. Terbukti ada bapak-bapak di depan ini, ya kan? Saya adalah UNKA. Oke. Nah, Bapak, selanjutnya kita mau tanya ini kepada Bapak Rektor ya. Oke, kira-kira UNKA masa depan nih arahnya kemana ini Pak? Baik, terima kasih. Ini dipanggil Sri apa? Sri Chan. Adik-adik sekalian ya, saya harus sampaikan bahwa bagaimana ke depannya UNKA. Kita selaku dosen terus konsen mengikuti perkembangan terkini. Ya, kita terus mengupgrade diri dan juga kepada mahasiswa. Belum lama, sekitar seminggu yang lalu saya bertemu dengan dari Kementerian Kominfo, Panerbe. Di sana membahas tentang bagaimana mengupgrade para mahasiswa, para siswa. Jadi nanti ada boleh dalam fasilitas misalnya dalam kelompok mahasiswa membuat buku, membuat kajian-kajian nanti sehingga tidak hanya belajarnya adalah belajar dengan cara textbook, dengan cara berhadapan dengan dosen, tidak. Kita dengan Merdeka Belajar, kampus sudah menyediakan fasilitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti akan difasilitasi oleh para dosen, katakanlah ada 10 orang dalam satu kelompok, 5 orang menerbitkan sebuah buku pengalaman kalian, entah untuk SMA, entah untuk SMP, nanti kita berupaya untuk memfasilitasi ke sana. Supaya kita selalu siap mengikuti segala perkembangan. Kemudian ada banyak kompetisi-kompetisi, Universitas Kapuas selalu mendapat undangan. Selalu mendapat undangan kita, jadi ketika kita tanya mereka tahu dari mana, kebanyakan mereka tahu dari medsos. Jadi perkembangan medsos di UNKA ini sudah luar biasa, terutama para dosen muda, staf muda lewat UNKA TV itu adalah dan juga Facebook, Instagram dan sebagainya, UNKA dikenal di mana-mana. Nah, kemudian kita terus bekejar, ini kita terus Pak Wakil, Pak Ketua Yayasan, kita memang beberapa saat ini, kurang lebih 2-3 bulan terakhir ini, dosen-dosen beberapa itu pulang atau bahkan sampai malam. Kita terus mengupgrade diri, terutama karena banyak penggunaan program-program IT yang baru dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen seperti penulisan jurnal, kemudian pelaporan-pelaporan kinerja dosen yang berkegiatan di luar dan sebagainya, semua harus terekod dan semua rekod itu dilaporkan secara online semua. Nah, jadi pelaporan kita semua ke pusat, ke kementerian, maka banyak hal yang memang kita tidak bisa ambil keputusan sendiri, harus mengikuti aturan-aturan yang ada, perkembangan yang ada, sehingga adik-adik juga harus mengupgrade diri, nantinya belajar tidak bisa dengan belajar biasa. Kita harus menjadi yang luar biasa. Semua harus begitu, para dosen juga begitu. Dan saya berharap adik-adik harus menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kritis. Mahasiswa yang memanfaatkan medsos itu yang benar. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari sana. Karena target kita yaitu tadi 2036 kita harus menjadi unggul secara nasional. Untuk menjadi unggul, dosen harus terus meningkatkan skillnya. Para mahasiswa juga harus belajar lebih giat lagi. Sekarang tidak ada istilah lagi kita kesulitan buku, bahan belajar, tidak ada lagi karena semua pegang HP. Ada yang tidak bawa HP tidak? Ada enggak yang enggak pakai HP? Enggak ada. Semua sudah pakai. Mudah-mudahan itu dimanfaatkan secara benar. Ada banyak hal yang bisa dipelajari di sana. Di bulan 10 ini kita sudah rancang beberapa pelatihan juga terkait dosen, terkait mahasiswa. Ya, kita sudah mendirikan koperasi mahasiswa yang diharapkan jiwa entrepreneurship-nya muncul di sana, jiwa kewirausahaan, sehingga kalian keluarnya itu memang betul-betul
jangan berpikir bahwa harus jadi pegawai negeri atau apa. Tetapi ada banyak ruang kerja yang begitu menarik dan itu akan kita perkenalkan terus karena kita ada banyak potensi lokal yang bisa dikembangkan. Jadi saya berpikir bahwa kita boleh berpikir think globally, act locally. Jadi kita berpikir global, bertindak lokal, itu potensi-potensi yang ada di tempat kita itu yang kita kembangkan. Tapi berpikir kita hendaknya harus luas. Nah kadang-kadang kita senang yang produk dari luar dan sebagainya. Padahal ada banyak potensi yang ada di kita. Satu contoh, kemarin saya baru memberikan workshop juga sebagai pemateri menggali pangan lokal. Salah satunya misalnya ada kulat, tahu kulat enggak? Kulat tahun itu laku keras di Bandung. 1 kilo 70.000. Nah kalau kita bisa membudidayakan itu, mengembangkan itu menjadi potensi yang kemudian bawang dayak itu juga mahal sekali, kalian bisa kembangkan. Ini hal-hal lokal yang memang bisa dikembangkan mengglobal. Itu saya pikir jadi Universitas Kapuas menuju ke sana, menjawab segala tantangan, menggali segala potensi lokal sehingga mampu bersaing. Kita boleh kecil, boleh di pelosok, tetapi small is beautiful. Kita boleh kecil tapi indah. Boleh berada dalam hutan tapi mampu memberikan penerangan. Itu ya adik-adik sekalian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Kapuas Sintang. Dan tentunya sebelum saya tutup, ini semuanya ada pegang HP kan? Tadi Bapak sudah tanya ada pegang HP? Oke, semuanya boleh dikeluarkan. Mohon izin sebentar ya Bapak-Bapak. Oke, boleh pegang HP-nya. Semuanya boleh buka YouTube Unka TV. Boleh ya? Semuanya karena kita sudah menjadi keluarga besar di Universitas Kapuas Sintang. Jadi kita wajib memfollow semua media sosial yang ada di Universitas Kapuas Sintang. Yang pertama tolong buka YouTube Unka TV, boleh di subscribe semuanya ya. Yang di luar juga. Dan juga Instagram kita Universitas Kapuas Sintang. Silakan di follow untuk mengetahui setiap informasi yang ada. Kita akan masukkan di media sosial. Ya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini, kepada Bapak Kusnidar, kepada Bapak Antonius, dan kepada Bapak Melkianus. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah berbagi informasi dan ilmunya. Dan teman-teman semuanya, teman-teman maba tidak salah untuk memilih kuliah di Unka ya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama acara talk show ini berlangsung. Dan mohon izin saya ada sedikit pantun. Saya tidak mau kalah dari Pak Ketua Yayasan. Ya. Ayo Dor. Ke Cikini naik Ferrari. Mantap. Jalannya ngebut cepat sekali. Saya Doro Srihan dan rekan saya Alexander Andi sebagai host pamit undur diri. Sekian dari kami, selamat siang.